Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk ke ayat 257. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Beriman ini luas sekali spektrumnya, termasuk beriman kepada Allah di urusan sedekah yang sedang kita pelajari. Beberapa prinsip dasar, ilmu dan wawasan, serta cerita-cerita insya Allah. Pernah nggak saudara mendapatkan satu kisah begitu? Ada orang yang merasa ditikam dari belakang. Jadi dia adalah seorang direktur. Kemudian masuk seorang manajer baru. Manajer baru ini, direktur inilah yang bawa. Yang dia pikir dia akan disupport oleh si manajer baru ini. Ternyata di kemudian hari, si manajer ini menikam sang direktur, dan si manajer ini yang kemudian menjadi direktur. Si direktur kemudian di-off-kan oleh perusahaan. Cerita begini banyak. Atau Anda bantu satu supplier Anda, kemudian dia bersahabat dengan Anda. Apa yang akan terjadi? Sahabat Anda ini yang dulunya supplier, yang sekarang menjadi sahabat Anda, malah menikung di tikungan, dan dia malah menjadi owner. Dibajaklah nama, dibajaklah karyawan, dibajaklah kemudian produk. Pernah nggak saudara mengikuti ada cerita-cerita seperti ini? Atau saudara adalah orang tua misalkan begitu, yang kemudian datang kawan anaknya, yang kemudian anaknya ini menjadi durhaka sama Anda. Anaknya ini kemudian menjadi kena narkoba. Anaknya ini malah kemudian kenal dugem, kenal perempuan. Habis anaknya. Karena datang nih orang yang satu ini, kawan anaknya ke Anda. Atau datang seorang yang berhutang kepada saudara dengan menggadaikan mobil misalnya. Ternyata mobil ini milik orang lain. Dan hutang tidak kebayar, orangnya langsung bilang, saya pasang badan. Gak bisa lagi terbayar. Sedangkan hutang ini bukan hutang biasa. Dia hutang yang bunga berbunga. Jadilah kemudian saudara susah. Atau pernahkah saudara kemudian berbisnis sesuatu, kemudian bisnis itu gagal? Wajar. Bisnis gagal itu wajar. Tapi bukan berarti kita tidak mengoreksi kenapa gagal. Siapa tahu salah satunya adalah ternyata kita tidak beriman. Akhirnya tidak ada wali buat kita. Tidak ada pelindung buat kita. Tidak ada penolong buat kita. Tidak ada pembantu untuk urusan kita. Tidak ada penjaga untuk kita. Salah satunya barangkali kita kurang bersedekah di semua episode ini. Barangkali loh ya. Kan iman ini banyak. Urusan sholat juga. Terkait dengan urusan haji juga. Terkait dengan urusan puasa Ramadan juga. Terkait dengan banyak hal, termasuk juga kaitannya dengan sedekah. Kurang sedekahnya. Kalau Allah melindungi si direktur ini, manajer ini nggak bisa masuk. 1000 kali si direktur ini bilang, aku akan didik kamu menjadi manajer handal, aku tak promosikan. Ternyata ditolak oleh board of direction yang lain. Nggak jadi dia manajer. Karena Allah tahu masa depan, orang ini bakalan ngaco. Sedangkan Allah tahu dia ahli sedekah, Allah jaga. Kalaupun terjadi, manajer ini benar-benar nikam dia dan dia di-offin, Allah bagi dia perusahaan yang lebih gede lagi daripada perusahaan tempat dia dulu bekerja. Kenapa? Allah walinya. Allah bilang, udah jangan diurusin perusahaan kecil itu. Nih aku dudukin kamu tong di perusahaan besar. Bisa juga. Supplier bersahabat dengan owner, malah dia yang jadi owner. Dibajak itu karyawan, dibajak itu kemudian customer, dibajak juga produk. Kenapa? Barangkali kita yang kurang bersedekah.
Jadi Allah tidak jadi pelindung. Kalau jadi pelindung, supplier begitu dia niat jahat, langsung dia masalah duluan. Baru mau niat jahat, udah diseruduk kebo. Kebonya di atas truk. Alias lagi dikirim. Kan main. Emang ada? Ya ada lah. Ditabrak kambing satu. Cuman kambingnya di atas truk. Dilindungi kalau saudara itu, Allah sebagai pelindungnya dilindungi. Terus saudara bilang, oh banyak kok orang soleh yang kemudian ketipu. Lah iya. Banyak kok orang soleh yang kemudian dikemalingan. Lah iya. Banyak kok orang soleh yang kan soleh kan juga kata ente. Belum tahu aslinya bagaimana. Emang orang gak punya dosa? Di depan orang kayak saya begini, kan main soleh. Di belakang gak ada yang tahu. Ya udah pasti saya Yusuf Mansur bukan soleh. Soleh itu temenan nih. Soleh namanya. Atau bisa jadi karena ujian, bukan azab. Tapi di sebagian lain udah qat'i itu azab. Di sebagian lain qat'i itu azab. Dia azab oleh Allah di urusan dia, urusan anaknya. Tapi kalau dia ahli sedekah, diprotek sama Allah. Kawan nih tidak mampu dia berkawan dengan anaknya secara dekat. Ada kisah kakek-kakek gitu ya, ditemuin sama teman anaknya. Ya oke, modalin kita dong usaha, biar cucu kakek ini usaha. Pakai sertifikat rumah ini aja kita pinjam sama orang, Bu. Ternyata begitu udah setuju, kakek nenek ini setuju. Lah, sertifikat gak ketemu. Sertifikat di mana sertifikatnya kemarin? Kayaknya gampang banget naruhnya. Kok nggak ada gitu? Bukan nggak ada, sama Allah dibikin nggak ngelihat tuh kakek. Dari minggu ke minggu ditangkap, bang. Anaknya lapor, kek, alhamdulillah tuh. Kemana kakek nggak ngasih? Oh, orangnya ternyata penipu. Abis ketahuan penipu, tiba-tiba kelihatan tuh sertifikat. Itu dia, Allah waliyul ladzina amanu. Nah kalau pengen Allah melindungi kita, sedekah yang banyak. Asuransi terbaik itu sedekah. Insya Allah akan lindungi kita. Alhamdulillah, untuk mendapatkan satu proteksi dari orang kaya, orang kuat, orang berkuasa, pala preman, pala polisi, pala tentara mungkin gitu ya, dari anggota dewan, dari wali kota, dari gubernur, susah. Kalau kita nggak dekat-dekat banget, susah. Siapa kita gitu? Walaupun tugasnya mungkin semua itu melindungi asasnya, melindungi, mengayomi, menjaga, tapi susah lah. Kita mesti tahu diri gitu loh. Tugas tuh ya banyak tugas orang gitu. Masa perental-perentil ngurusin kita yang kayak gini gitu. Ya tapi disitulah Allah. Kekuasaannya nggak terbatas kan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah nggak terbatas. Dan Allah menawarkan perlindungan itu untuk kita. Coba ya, kebayang gak sih gitu loh. Tiba-tiba orang yang paling berkuasa di semesta ini mengatakan kepada kita semua, aku ini yang akan jadi pelindungmu. Waduh, siapa yang berani? Aku yang akan mengangkatmu nanti. Aku akan mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kegelapan itu apa ya? Apa saja yang menurut kita ini sekarang ini lagi gelap gitu loh. Bukan cuma masalah gelap iman, iya itu pasti. Gelap Islam, iya pasti. Gelap amal soleh, iya pasti. Tapi kita kan sering pakai juga bahasa majas seperti ini toh. Gue lagi gelap nih, nggak tahu mesti ngapain. Allah yang ngeluarin. Nggak tahu jalan keluar mesti apa gitu loh. Pemirsa, saya masih mau doa lagi nih. Mumpung lagi bawa tasbih juga nih. Bismillah ya. Segmen 3 ntar kita doa lagi. Kita sholawat lagi. Kita tasbih lagi. Kita istighfar lagi. Kita berdoa lagi kepada Allah. Agar segala kesusahan kita ditolong Allah. Segala kesulitan kita ditolong Allah. Segala permasalahan kita diangkat oleh Allah SWT. Rezeki kita dibanyakan kembali. Atau dibanyakan lagi. Atau lebih banyak lagi daripada yang kemarin dan hari ini. Allah ampunin kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan anak turunan kita. Dan Allah jaga Indonesia ini dari mara bahaya, dari petaka. Allah jaga mulai dari yang paling tingginya presiden itu, yang anggota dewan, DPR, MPR, sampai ke tingkat yang paling rendahnya di negeri ini. RT RW dah begitu. Allah jaga semuanya. Bismillah ya. Kita habisin dulu nih ayat 257.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah bisa mengeluarkan kita-kita yang dari kegelapan ke cahaya. Sebaliknya juga Allah bisa memasukkan mereka yang terang benderang ke kegelapan. Dari nggak punya jadi punya toko, jadi punya 1, jadi punya 10, punya 20, ada yang punya 200. Di Indonesia ini menggila. Kemiskinan dia telanjang gitu di depan mata. Ya kekayaan juga ya telanjang depan mata. Seneng aja ngelihatnya. Ada seorang hamba Allah yang dibicara di depan TV, punya ruko ratusan. Bangga lah. Tapi kita juga mesti ingat, itu sementara. Dari nggak ada jadi ada. Apa susahnya buat Allah dari ada menjadi nggak ada lagi? Kita beristighfar gitu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu sama kita. Jadi nggak punya rumah, kita pengen punya rumah. Udah punya rumah masa diambil lagi sama Allah gara-gara kita nggak bangun malam. Dekat masjid, kita nggak ada ke masjidnya. Badan sehat, nggak ada ibadahnya, nggak ada berjamaahnya. Duit banyak, nggak ada sedekahnya. Sama harta haram doyan, sama maksiat doyan, sama dosa doyan. Giliran ibadah minimalis. Giliran bikin dosa maksimalis. Kalau bisa embat 100% kenapa cuman korupsi 20%? Itu Indonesia itu. Masya Allah. Sekarang nggak lagi main 40%, zaman dulu potongannya 40% kali ya. Sekarang mah enggak, markupnya 300%. Bahkan mungkin 3000%. Saya dengar kalau saya pernah satu pesawat gitu ya, masih Fulana lah. Dia bilang, aneh masukin baut Ustadz ke perusahaan X gitu. Itu modal dari aneh 90.000. Kita jual 300 tuh kayaknya udah kenyang bener. 300 tuh udah bagi-bagi. Ini orang ini nyerocos sih saya. Ya Allah. Pasti. Apa kata dia? Udah tagihan saya susah. Lah barang saya di markup 3 juta. Saya mikir 90.000 jadi 3 juta. Dan dia bilang baut yang dimaksud itu jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu jumlahnya. Se-Indonesia ini dibutuhkan. Mak, saya bilang. Ngeri kita ini. Ngeri. Ngeri. Nah kalau Allah sudah kemudian membiarkan kita sama setan, setan itu nanti yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Setan akan membalikan kita justru dari cahaya maka kegelapan. Siap-siap pemirsa, kita akan berdoa bersama setelah yang satu ini. Silakan. Bismillah pemirsa, saya juga punya kesulitan, punya permasalahan, punya persoalan. Termasuk persoalan dakwah, kesulitan dakwah, persoalan pesantren, keluarga, samalah. Kita masing-masing punya. Insya Allah kita berdoa bareng. Mari kita baca pemirsa, lihat layar Anda, kita baca salawat sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca tasbih pemirsa, lihat lagi layar kaca saudara semua. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi,
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman Rahim. Di antara kami semua tentu adalah hamba-hambamu yang ada dosanya, ada maksiatnya, ada keburukan, ada kesalahan, ada kejelekannya. Ada begitu banyak dosanya ya Allah kepadamu dan kepada banyak orang di sekeliling kami. Dosa bahkan terhadap alam semesta ini dan isinya ya Allah. Maafin kami, ampuni kami. Jangan kau tutup rahmatmu karena dosa dan kesalahan kami. Jangan kau tutup ya Allah surgamu lantaran dosa dan maksiat kami. Jangan kau buka nerakamu ya Rabb lantaran kesalahan dan keburukan kami. Ampuni kami ya Allah hingga mengalir lagi rezeki buat kami. Ampuni kami hingga kami senang hidup dunia akhirat. Ampuni kami sehingga ketenangan kau berikan kepada kami ya Allah. Maafin kami, maafkan sebagian juga di antara kami minal muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat yang masih tenang saja padahal banyak dosanya, banyak maksiatnya. Tenang saja. Sementara rezeki kau beri maksiat dia tambah. Ampuni kami ya Allah. Di antara kami ada yang sedang berduka, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang resah, galau, gelisah, khawatir, takut. Entah apa yang dikhawatirkannya, diresahkannya, digalaukannya, ditakutkannya ya Allah, Engkau yang tahu. Beri ketenangan ya Allah. Beri ketenangan. Beri ketenangan buat kami semua ya Allah. Dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, hidup kami. Hadiahkan kami sakratul maut yang baik ya Allah. Hapuskan sisa kubur. Lapangkan kubur kami semua. Mudahkan kami di padang mahsyar, di hari hisab. Mudahkan kami masuk surgamu ya Allah. Jangan sampai kami melihat nerakamu. Jangan sampai bahkan kami melihat kesusahan itu di dunia ini ya Allah. Jangan sampai kami merasakan dunia ini tempat susah. Jangan sampai ya Allah, apalagi di hari akhir. Ya Allah Rahman Rahim, banyakkan rezeki buat kami. Luaskan rezeki kami. Berkahi rezeki kami. Banyakkan rezeki kami dalam keadaan Kau ridha terhadap kami. Beri semua yang berdoa doanya ya Allah. Yang Kau kabulkan dengan kekuasaan kebesaran. Yang belum berjodoh-jodohkan yang saleh-saleh. Yang belum punya anak kasih anak turunan saleh-saleh. Yang sudah punya Kau jadikan anak turunan saleh-saleh, hafiz-hafizah. Buat yang hina Kau muliakan, buat yang di bawah Kau tinggikan, buat yang miskin Kau kayakan, buat yang kurang Kau cukupkan, buat yang sakit Kau sehatkan, Kau sembuhkan, Kau jadikan dia sabar, dia lapang. Buat yang sedang bermasalah banyak, mudah-mudahan Kau urai masalah satu demi satu dan bahkan langsung semua Kau beresin. Buat yang punya hutang, bebaskan dia dari hutangnya. Dan Kau jadikan kami semua hamba-hambamu yang ikhlas, yang tulus, yang sabar, yang banyak sedekahnya, banyak amalnya, banyak jariah. Bisa sholat malam berjamaah, bisa sholat subuh berjamaah, bisa ke masjid, ringan buka Quran, bahkan ngafalin Quran. Berikanlah semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah lindunganmu, penjagaan, perbaikan keadaan darimu ya Allah. Perubahan nasib, perubahan diri dan ibadah darimu. Mudahkan kami menempuh jalan-jalanmu ya Allah dan jalan Rasul. Persulit kami untuk berbuat maksiat. Persulit kami untuk berbuat dosa. Persulit kami jika kami ingin berbuat ya Allah kemungkaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan Quran. Jadikan Quran ini mudah dihafal oleh kami ya Allah. Jadikan anak turunan kami, anak turunan juga yang hafal Quran sejak dininya. Ya Allah, bila mana ada orang-orang tua yang pusing sama anak-anaknya, jadikan anak turunannya bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang tuanya. Bikin semua anak-anak di Indonesia dan seluruh anak-anak kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Perlindungan dan penjagaan dari semua maksiat dan dosa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.